Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Badan sehat, pikiran kuat. Yes, yes, yes. Gitu ya. Itu kalau anak-anak ya. Tapi kita selalu sehat. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah ada yang ingat Injil yang lalu tentang apa? Nikur yang tugas kur langsung dungkluk kabeh. Petrus menjadi batu sandungan. Kata-kata yang paling mendasar apa? Oh, nyalah iblis. Ya, lanjutannya apa, Suster? Lanjutannya lagi apa? Lanjutannya lagi apa? Puji Tuhan, betul. Moco soalnya ya. Baik, saudara yang terkasih, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bagaimana caranya mengikuti Dia. Piye carane? Yaitu dengan menolong dan mengampuni semua orang. Itulah yang diteladangkan Tuhan Yesus. Paus Fransiskus mengingatkan kita semua bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha rahim. Dan kerahiman Allah itu sungguh telah diajarkan, dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan Ia hadir bagi semua orang, menolong mereka bahkan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Dan kita percaya, yakin dalam kerahiman Allah itulah semua orang akan diselamatkan. Dan gereja melaksanakan dalam sakramen pengampunan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau minggu yang lalu Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikutinya. Kalau 2 minggu yang lalu, apa ada yang lupa? Lupa. Baik, itu jawaban jujur banget. Dan itu jawaban yang orang-orang yang sungguh dikasih Tuhan karena jujur ya. Ada yang ingat saya megang teks 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan masuk bulan Agustus Romo, ya ampun lupa teksnya ketinggalan nang omah. Wis kanggo bungkus kacang. Padahal diulang lagi dalam Injil hari ini. Ada yang ingat apa yang diulang? Petrus diangkat sebagai apa? Memegang kunci surga. Memegang kunci surga itu bagaimana? Kata-kata mana, kalimat mana yang diulang dalam Injil hari ini, saudaraku yang terkasih? Pak Putra? Oh, Bapak Sami. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Ya, itulah kalau dalam diri kita semua kita mengikat rasa marah, kecewa, dendam, ya akan terikat sampai ke surga. Kalau kita mau mengampuni, memaafkan, juga akan terlepas di surga. Kalau kita mengakui dosa kita di dunia ini, Tuhan juga akan melepasnya dalam kerajaan surga. Itulah rahmat pengampunan yang diserahkan kepada Petrus dan diteruskan kepada para imam. Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih. Saking Maha Kasihnya pun digambarkan dalam Injil hari ini. Jika ada orang yang salah, tegurlah dia. 4 mata. Ya. Kalau enggak ya tambah 1, tambah 2.
bahwa agar selamat, agar diselamatkan, agar mengalami sukacita Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah yang mampu, yang punya kuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Dan hal ini dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, kata-kata yang mengikat dan melepaskan berarti siapapun yang kamu kucilkan dalam persekutuan, maka Allah pun akan mengucilnya dalam persekutuan daripadanya. Siapapun yang kamu terima kembali dalam persekutuanmu, maka Allah pun akan menerimanya kembali dalam persekutuan dengan dirinya. Perdamaian dengan gereja tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dengan Allah. Saudaraku yang terkasih, berdosa itu adalah mau, tahu dan sadar melakukannya. Dan di saat itulah hubungan dengan Allah putus. Bukan hanya sekedar pacaran ya, you and me and, tapi Allah dan manusia N, karena kita berdosa. Dan dosa itu dapat dipulihkan kembali, bisa diampuni jikalau mau datang, namun juga sekaligus mau mengampuni dosa orang lain. Seperti mengatakan, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni dosa sesama kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, patut kita ketahui bahwa mengampuni, memaafkan itu bukan sekedar ya sudahlah, ku lupakan semua salahmu yang kemarin, wis berlalu. Apakah demikian itu? Ternyata tidak. Ah ya wis gak popo, persoalan sidik hari ini, besok berbuat salah, ah gak apa-apa, biasa, persoalan biasa. Besok juga demikian, numpuk dan besar. Dan akhirnya perkara mergo lupa ngawekne kopi, jadi marah besar. Karena apa? Sudah numpuk. Persoalan rumah tangga bisa pecah, piring terbang, gelas terbang, sapu terbang, sulak terbang. Karena apa? Ya tadi, biasa. Makanya dalam hidup kita jangan pernah menunda untuk maaf. Aku dimaafkan ya, aku memaafkanmu. Dalam kehidupan kita ini, ya Romo, maaf itu gampang kok diucapkan. Tapi nek kon nglakoni, sakitnya lu di sini. Loro sampean. Bahkan melihat orangnya pun tidak sudi aku melihatnya. Nek perlu awas titenono ngelewati ngarep pasturan tak bandem, nah, misalnya itu ya. Itu saking kita menumpuk hal-hal sepele dalam kehidupan kita, ternyata menyimpan dosa salah membuat kita jatuh semakin dalam dosa, semakin dilumpuhkan oleh dosa itu, sehingga kita semakin jauh dari keselamatan Allah. Namun di saat kita bisa mengatakan, aku minta maaf ya, plong, lego sekali. Plong kedua adalah di saat, ya aku memaafkanmu. Bukan hanya plong di sini tapi plong di sana, dan akhirnya plong 0. Dan itu kita bisa merasakan sendiri, kita bisa melihat bagaimana di saat kita bisa mengampuni, hidup kita bukan hanya damai, lega. Karena barang siapa membuat kesalahan sekecil apapun, kita berusaha untuk menghindari, kita berusaha untuk tidak ketemu orang itu. Ya tadi, karena kita mengatakan tiada maaf bagimu, kata Bruri ya. Tetapi jikalau kita bisa memaafkan, seperti layaknya kita datang ke kamar pengakuan lalu sambil nangis-nangis, Romo saya berdosa, tapi mengaku lalu diberkati absolusi pengampunan, langsung plong rasane iku
meskipun beratnya 90 kilo, langsung seperti 50 kilo. Pengampunan membuat kita diselamatkan, membuat kita semakin bisa berdamai dengan Allah dan gerejanya, membuat kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Untuk itulah mari saudaraku yang terkasih, kita ingat mengampuni adalah teladan yang harus kita ikuti dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengampuni siapapun yang membuat ia kecewa, membuat ia marah. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan mengampuni, kita menaruh damai, kita menaruh kasih. Untuk itu marilah saudaraku yang terkasih, kita dengan sekuat tenaga agar Tuhan menghancurkan kebekuan, kekecewaan kita, kemarahan kita, dan dengan maaf yang tulus, memaafkan yang tulus akan membawa sukacita, damai, berkat Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena dengan mengampuni, kita semakin sejahtera dengan Allah. Dengan tidak mengampuni, citra kita dengan Allah semakin hari semakin luntur. Karena kita sejahtera dengan Allah, kita meladan Tuhan Yesus, dengan berani mengampuni, kita menjadi Allah yang penuh kasih di dunia ini. Berkat Allah melimpah bagi kita semua.